Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Ini video kedua. Di video pertama tadi kita sudah menyampaikan tentang pengantar kurikulum, pengantar perkuliahan kita. Dan pada video kedua ini akan menjelaskan tentang pendekatan atau strategi pembelajaran yang harus dilakukan nanti oleh para mahasiswa terkait masalah dispenser atau sistem pembelajaran yang akan bersifat online, di mana para mahasiswa harus banyak lebih mandiri. Nah, konsep dasarnya adalah yang dimuatkan oleh Hajar Dewantara tentang strategi pembelajaran TRINGO. TRI itu 3, NGO itu singkatan dari ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Setiap pembelajaran tentu saja harus bermakna, dan Ki Hajar Dewantara itu selalu menekankan bahwa belajar itu tidak hanya sekedar menguasai fakta, menghafal, dan sebagainya. Pembelajaran yang baik adalah yang bisa mempengaruhi si belajar, kemudian dia bisa mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, dimensi-dimensi yang harus dilakukan oleh para pelajar adalah dengan mengikuti tahap pembelajaran yang disebut dengan ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Ngerti kaitannya adalah bahwa setiap belajar itu harus memahami apa yang diajarkan, penguasaan bahan dengan cara diskusi, merangkum, kemudian menguasai. Di mana inti daripada ngerti adalah bahwa mahasiswa atau siswa itu harus memahami apa yang diajarkan, menguasai dalam konsep-konsep, dalam prinsip-prinsip, fakta-fakta, sampai pada teori-teori yang diajarkan sesuai dengan bidang studinya. Ngerti ini kemudian tidak hanya selesai di situ, harus diikuti dengan kemampuan ngeroso atau menginternalisasi. Bahan-bahan yang dikuasai, yang diberikan oleh dosen atau guru itu kan adalah bahan-bahan dari orang lain. Itu tidak bisa begitu saja akan disimpan di otak mahasiswa dengan memori yang panjang atau memori. Oleh karena itu, maka apa yang diajarkan itu harus dirasa-rasakan oleh anak tersebut, ngeroso, artinya menjiwai, menginternalisasi sehingga dia yang memilikinya, mendarah daging. Nah, oleh karena itu kegiatan ngerti yang sudah dilakukan sebelumnya dengan menguasai bahan itu harus betul-betul menjadi milik dirinya sendiri, bukan lagi milik apa yang ada tercatat di buku yang disampaikan oleh guru, tapi harus betul-betul menjadi miliknya dirinya sendiri. Itulah belajar yang sesungguhnya. Tapi kemudian Ki Hajar Dewantara juga tidak sampai di situ. Kegiatan mengerti, merasa-rasakan, dan menginternalisasi itu pada akhirnya harus diwujudkan dalam perilaku, dalam bentuk ngelakoni. Nah, ngelakoni ini ya intinya adalah bahwa semua bahan yang telah dipelajari kemudian dipahami dan menjadi milik dirinya harus diwujudkan dalam bentuk perilaku, dalam bentuk tugas-tugas nyata, dalam bentuk hal-hal yang memang harus menjadi wujud dari hasil belajarnya yang secara baik, atau kalau dengan istilah kurikulumnya adalah tidak hanya sekedar menguasai hal kaitannya dengan output, tapi juga outcome-nya. Output adalah hasil belajar yang ada di dalam setiap pembelajaran, tapi outcome adalah hasil belajar itu terwujud dalam perilaku nyata. Nah, oleh karena itu ide tentang TRINGO ini sangat baik sekali, sehingga nanti dalam proses pembelajaran yang memulai sistem analitik, learning, adaptive learning, analitik, manajemen sistem ini harus betul-betul dilaksanakan oleh para mahasiswa sekalian. Saya kira itu. Jadi melalui TRINGO ini diharapkan para mahasiswa tidak hanya sekedar mengerti tentang sebuah teori konsep, tapi juga harus menjadi milik dirinya, dan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata, tugas-tugas nyata dalam kehidupan yang sebenarnya melalui proses pengembangan model-model kurikulum. Sekali itu saja, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.